Halo sobat semua, kembali lagi bersama gue Sandra, gue Kaisa, dan selamat datang di Sintok Cinema Talk hari ini. Buat yang lagi nonton, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Jujur untuk gue di sini sendiri, gue lagi kurang banget rasa semangat nih, soalnya lagi ada deadline, terus tugas numpuk di mana-mana gitu kan. Terus juga kemarin sempet drop juga karena batuk pilek gitu, terus sempat badan juga ikut panas kan. Mungkin karena lagi musim kali ya. Buat kalian jangan lupa nih tidur yang teratur, makan yang banyak, terus vitaminnya jangan sampai kelewatan deh setiap harinya. Loh, sorry banget, maaf ya gue lagi dengerin lagu. Gue dari tadi ngomong tahu. Maaf banget ya, gue dikasihkan dengan lagu, gue pikir tadi lu gak ngomong sama gue. Terus lu gimana sekarang kabarnya? Ya alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Biasa aja, iya. Emang lagi dengerin lagu apa sih? Kok kayaknya seru banget. Gue lagi dengerin lagu Bercinta Lewat Kata, tau gak lagunya? Itu sempat populer tau pas awal-awal keluar. Bercinta Lewat Kata ya? Kayaknya gue pernah denger deh lagunya tuh. Emang kayak gimana sih? Coba dong liriknya. Nah, lupa. kayak gini nih. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Oh iya, gue ingat. Tapi lo kalau misalnya biasa dengerin lagu nih, tuh biasanya lebih sering di platform mana gitu? Gue dengerin lagu itu dulu nih ya, gue tuh dengerin lagu di platform ijo, tau kan maksudnya? Iya, ngerti. Tapi semenjak platform ijo itu diboykot, jadinya ya gue beralih ke YouTube Music. Oke. Tapi itu lagu yang dibuatnya 1 jam sebelum konser, bener gak sih gue? Iya bener banget, jadi penyanyinya itu si Done Maula, dan lu tau gak sih istrinya? Istrinya, oh Yura Yunita itu ya? Iya, yang sepasang suami istri kan? Jadi mereka ini tuh bikin lagu ini tuh sejam sebelum konser, keren gak sih? Keren banget, udah bisa nyiptain lagu yang maknanya sedikit itu, apalagi 1 jam sebelum konser ya kan? Apa sih yang ada di otak mereka kok bisa bikin lagu sebagus itu ya gitu? Tapi lu tahu kan kalau misalnya lagu ini tuh pernah dijadiin OST di salah satu film romance Indonesia. Iya bener banget, jadi lagu ini tuh dijadiin OST dari salah satu film, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Keren gak namanya, ya kan? Keren banget sih. Loh, tapi lo kalau bisa tahu gitu berarti lo pernah nonton dong? Iya pernah, itu iya. pas banget hari Minggu kemarin gua nonton. Oh iya, baru banget berarti ya? Iya, pas banget kan? Nah, karena lu pernah nonton nih ya, berarti kan lu tahu nih kayak gimana nih isinya gitu. Menurut lu apa sih yang unik dari film itu? Hal yang paling unik ya, kalian penasaran gak nih? Apa nih? Hal yang paling unik dalam film ini adalah 90% hitam putih. Loh, apa tuh jadi ikutan hitam putih gini? Keren kan? Keren banget deh. Nah guys, jadi ini adalah salah satu film romance di Indonesia yang unik banget nih, bikin tertarik orang-orang dan penonton buat nonton film ini ya karena isi filmnya 90% hitam putih kayak gini gitu loh. Hitam putih. Terus dia film romance lagi ya? Iya kan? Apakah bosen ya orang-orang nonton gitu? Nah, justru itu hal yang paling bikin menariknya gitu kan. Apalagi ini film romance kan. Iya, benar. Yang biasanya horor, yang temanya gelap-gelap Ya, gitu, ya kan? Yang lagi butterfly-nya nih, terus tiba-tiba di ghosting ya. Oh itu sih jadi genre horor ya. Serem juga ya kayaknya. Nah, nih karena lu nonton kan, ceritain dong sedikit ke penonton nih, kayak mereka udah penasaran banget nih filmnya gimana. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan ya. Kita dari tadi nih bahas film apa sih, tentang apa gitu loh. Nah, jadi film ini itu berdasarkan kisah nyata dari aktor utamanya dari film ini tuh yaitu Ringgo Agus Rahman. Jadi dalam ceritanya ini tuh dia punya pengalaman dengan pujaan hatinya nih semasa SMA yang namanya Hana. Cuman Hana ini tuh diperaninnya gak sama Hana yang asli, tapi diperanin sama Nirina Zubir. Beda sama si Bagus yang pemeran utamanya itu diperanin langsung sama si Ringgo. Berarti kisahnya dia sendiri ya bener gitu. banget itu. Jadi kayak si Bagus ini atau si Ringgo ini jadi seorang penulis skenario film nih. Nah, terus dia mau bikin cerita tentang pujaan hatinya si Hana gitu. Jadi kayak mau bantu dia
move on karena emang lagi masanya tuh dia lagi gamon-gamonnya si Hana ini. Jadi kayak mau bikin surprise gitu buat si Hana dengan bikin film. Romantis banget gak sih? Banget. Kayak lagi jatuh cinta nih, tapi cara penyampaiannya tuh dengan lewat film gitu. Kalau kalian gimana nih guys kan? Misal ada orang yang suka sama kalian, terus cara menyampaikannya tuh sampai dibuat film gitu kan. Kalau gue sendiri sih kelopak-kelopak ya. Ya, kalau gue juga sama sih gitu. Cuman di sini itu tuh posisinya si Hana nih masih kayak ini ya, masih belum move on gitu dari kekasihnya yang sebelumnya. Gitu. Iya, Jadi benar kayak sih. susah si Bagus mau masih surprise dan mendeketin nih si Hana lagi. Soalnya juga bukan karena itu ya, ya si Hana tuh ditinggal sama suaminya bukan karena cerai atau ditinggal beneran gitu, cuman emang karena wafat kan suaminya, Iya, jadi kayak ditinggal sama lamanya gitu ya, kayak itu pasti berat banget sih. Kayak gimana ya, nggak mungkin dia segampang itu buat move on. Iya, makanya. Nah guys, jadi balik lagi ke jalan alur cerita filmnya. Ini adalah salah satu film romans Indonesia yang berawal dari kisahnya si Bagus ini nih, seorang skenario film. Dia pengen buat film tentang pertemuan awal mereka nih sama si Hana. Yang tau kan lu di antriannya panjang banget kan pada scene pertama itu. Nah terus si Bagus posisinya lagi ada di antrian depan nih. Nah karena dia salah, harusnya buahnya ditimbang dulu, baliklah ke belakang, terus ketemu deh di situ. Hana gitu ya kan. Capek gitu ya? Iya. Nah semenjak itulah jadi mereka sering ketemu-temu tuh, terus jalan-jalan juga kan. Iya, jadi berarti kan semenjak mereka ketemu di supermarket nih ya, setelah kayak after a long time gitu ya, terus kayak ketemu lagi, akhirnya mereka jadi sering apa namanya? Iya, ngobrol. Tapi nih ada satu waktu yang jadi salah satu masalah mereka tahu. Gara-gara mereka jadi sering ketemu ini kan. Jadi mereka ini tuh ada sempat ngobrol sambil makan. Terus si mereka ini lagi ngebahas tentang skenario film, kayak sequence itu apa, false belief itu apa. Nah, pas si Bagus ngejelasin false belief itu apa, si Hana nih penasaran. Kalau misalkan gua jadi karakter di film lu nih, ya kan? Nah, false belief gua tuh apa sih gitu. Nah, si Bagus ini memberikan jawaban yang bikin si Hana tersinggung gitu. Jadinya ya udah, gimana ya? Iya sih. Gak enak hati gitu. Jadi pas itu yang kata mereka bertemu di warung nasi Padang ya? Bener. Kayak lagi tengah-tengah makan nih, tiba-tiba jadi canggung gitu kan kayak enak Iya, ya. iya bener sih. Kalau gue tuh Terus? jadi gak mood makan sih. Langsung pergi gitu aja ya. Tapi semenjak kejadian itu lu inget kan si Hana jadi susah dihubungin tuh sama si Bagus. Iya, jadi dia kayak ngambek gitu loh. Jadi kayak semenjak si Bagus ini ngomong kayak gitu, si Hana ini jadi susah dihubungin kan. Terus apalagi si Bagus ini kan pengen bikin cerita tadi yang kayak gue bilang di awal, pengen bikin film tentang si Hana. Cuman si Hananya ngambek, si Bagusnya nggak bisa izin gitu loh, kayak konfirmasi gimana semacam nggak bisa gitu kan, nggak diangkat gitu teleponnya. Padahal si tau nggak bos dia yang pertama yang bos bewok itu, si bewok. Nah itu tuh dia ngasih deadline tuh seminggu doang. Kayak bayangin bikin naskah seminggu. Iya sih terus waktunya. referensinya nggak mau dia bisa dihubungin. Iya, apalagi si Hananya susah banget tuh gara-gara ngambek doang ya. Jadi kayak ya udah dia kayak udah gasin aja lah bodo amat gitu. Udah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai seminggu dia nyelesain itu skrip naskahnya sampai akhirnya sakit gara-gara gak mikirin makan. Bayangin seminggu makan mie doang gitu. Iya, tapi itu jadi salah satu pemicu si Hana mau ngehubungin si Bagus lagi kan? Jadi si Hana ini datang gitu ke rumahnya si Bagus buat jenguk kan. Nah, pas datang ke rumahnya si Bagus itu, si Hana ngeliat kan skripnya. Iya. Nah, ya kan, langsung tuh baca ceritanya, udah deh kayak marah tuh dia dari Jakarta pengen balik lagi tuh ke Yogyakarta. Iya, karena ya dia kan? bener-bener kayak dia mau ke Jakarta mau lupain suaminya cuma nggak bisa, orang dibikin sakit hati juga sama di Jakarta. Iya, ini kan. makanya. Itu juga. sorry. Nah, nggak apa-apa. Ini Minum dulu lumayan ya, ya, minum iya. dulu nih. Emang agak ribet nih pembahasan Iya, filmnya. kayak emang deep juga nih ya filmnya gitu. Nah tapi pertengkaran mereka tuh bener-bener sengit, kayak emosinya kedapet banget gitu loh. Kayak seakan-akan kita tuh lagi di ruangan yang sama sama mereka ya nggak sih? Bener-bener. Nah itu jadi salah satu scene yang memorable sih buat gua. Kalau lu kan ikut nonton juga nih kan, menurut lu scene memorable buat lu tuh yang mana sih?
Sebenarnya scene memorable tuh dalam film itu banyak ya. Soalnya kan maknanya tuh juga deep banget kan, dalam banget. Tapi ada nih dimana salah satu si Bagus tuh ngomong kalau misalnya ada gimana sih orang cara penyampaiannya yang berbeda gitu kan, kayak Bunga tuh menyampaikannya untuk menyampaikan pesan ya kan. Nah, sebuah film itu untuk mengetahui bagaimana sih penyampaian perasaan orang lain ya kan. Iya, gue ingat di sini yang itu yang mereka beli bunga bareng ya. Iya. Nah, di situ kan ya si Bagus ini tuh penulis naskah film, sedangkan si Hana tuh florist gitu ya. Pas banget kan jadi sama mereka tuh, pekerjaan mereka. Jadi kayak mereka punya cara untuk nyampein perasaan mereka tuh ke orang lain tuh dengan cara yang berbeda. Iya, benar banget. Benar banget sih. Tapi menurut lu gimana nih pembawaan acting dari pemeran-pemeran gitu, terutama dari si Bagus nih sama si Hana? Buat Bagus ya, ini Bagus dulu nih ya. Ya. Menurut gue sih ya bagus. Sesuai sama namanya ya. Kayak bagus ya udah bagus aja gitu. Cuman ya itu ada beberapa scene yang harusnya dia lebih emosional tapi mukanya itu terlalu flat dan dia tuh seakan-akan kayak pasrah dengan keadaan gitu loh. Kurang ngerti, menunjukkan ngerti. emosinya gitu. Iya, Tapi itu menurut gua. iya Kalau sih. menurut lu gimana kalau si Bagus? Kalau menurut gua sendiri kayaknya ya natural aja sih ya, soalnya karena mungkin itu kisahnya dia sendiri ya. Jadi cara penyampaian sebagai pemeran juga ya udah itu jadi dirinya dia sendiri gitu. Iya, benar banget. Kalau Hana gimana nih kalau Hana? Kalau Hana ya, ini gue sebenarnya ketawa sih sama Hana. Soalnya awalnya tuh gue lihat si Hana tuh kayak polos banget gitu, ngerti gak? Iya, yang pas pertama kali mereka sambil minum boba itu ya? Iya kan, soalnya si Hana bahkan nggak tahu gitu loh kalau misalnya dia tuh nonton film bajakan, ya Oh, kan? iya, yang lebaran itu. Iya, terus dia langsung kayak, hah iya emang itu film bajakan, udah langsung aja tuh pencet Langsung link. kayak apa ya? Kecewa, ketawa juga. Iya kan, karena sikap polosnya si itu kan si Hana. Tapi lu ingat gak sih scene yang dimana Dion tuh nggak tahu kalau misalnya Hana tuh beneran ada? Oh iya, yang dia sampai nanya, si Hana tuh beneran ada? Gue kira dibuat-buat doang. Iya kan? Bener banget. Si istrinya si Selen langsung kayak, apaan sih suami gue? Iya langsung pusing tuh dia kayaknya. Kok punya suami gini? Iya kan? Bener banget. Terus juga sebenarnya si Bewok agak lawak sih ya. Oh, si Mr. Yora Iya, bosnya itu. Bewok, iya. Tapi dia sayangnya screen time-nya dikit sih ya. Soalnya Iya, kalau misalnya banyak banget tuh lebih komedi lagi kayaknya nih film ya kan. Bener banget, kayak dia tuh karakternya apa ya, yang banyak mau, terus kayak bener-bener ngikutin apa ya, industri Indonesia lah gitu kan, yang kayak sinetron. Ingat ya yang dia bilang terlahir kembali reborn, terlahir kembali lagi. Ya, makanya. Aduh. Orang-orang itu ya. Cuma nyuruh doang ya. Oh, memang makanya itu. Tapi nih, ini bener-bener ya film kayak menarik banget dari color, sound, terus pengambilan kameranya ya kan. Apalagi color tuh di film ini cuman scene colorfulnya cuma di awal sama di akhir doang kan. Terus sisanya tuh penuh tuh sama yang hitam putih gini kan. Banget. Kayak itu tuh juga ada filosofinya tersendiri gitu ya. Terus juga dia termasuk film yang sunyi ya, karena iya itu sih, jarang ya. Lagu-lagunya itu cuma ditaruh di scene-scene tertentu, di cutscene Cutscene yang kayak aja. Pas si Hana lagi beres-beres rumah atau pas si Bagus lagi bikin skrip, itu tuh lagunya tadi si yang gue dengerin tadi tuh itu disetel sama lagunya Yuda Yunita yang Sudut Memori juga. Iya, termasuk salah satu film yang sunyi ya sih. Terus ini juga salah satu film yang berani banget nih memproduksi film yang zaman jadul gitu lah ya, hitam putih gitu. Kayak orang zaman sekarang kan tertarik ya karena color grading gitu. Kayak Wes Anderson tuh walaupun bukan film tapi kan orang-orang tertarik gara-gara color grading ya kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut lu nih gimana nih dari sudut pengambilan komposisi kameranya gitu? Ini nih yang pengen gue bahas nih sebenarnya. Jadi lu tau gak sih ada bagian yang sinematik nih, yang pas dia si Bagus mau ngejar si Hana sebelum ke Jogja. Iya ingat. Yang pakai motor bebek. Iya itu yang bawa gerobak itu. Iya, itu lucu sih. Ada si Selen sama Dion juga ikut kan. Terus si Selen ngomong gini, wah ini nih biasanya di sequence terakhir nih kalau lagi ngejar pacar gitu. Terus si Selennya ngomong gini, bayangin nih pas kita lagi naik ini dari belakang ada drone nih, push. Ini ya, tuh. Di sini ngejar kita, habis itu muter. Muter lagi. Sih ya bener-bener kayak film tapi di dalam film gitu ya kan. Frame in lagi gitu loh. Terus juga sama yang pas si Hana nggak bisa dihubungin, itu kan si Hana lagi masak terus kayak dikacangin gitu kan teleponnya si Bagus. Terus
layarnya itu dia ngambilnya long shot ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh di split, si Bagusnya di sebelah sini di atas tangga, sedangkan si Hana itu di sebelah sini lagi masak. Padahal mereka di rumah yang berbeda, cuman tuh pengambilan gambarnya bagus banget, bisa di split kayak gitu. Berarti keren juga ya, kayak editor film Indonesia tuh sebenarnya bagus-bagus gitu. Bagus ya, Iya. cuman tersembunyi aja. Iya, nggak kelihatan gitu ya kan. Kurang populer juga mungkin ya gitu. Tapi lu tahu kan kayak film ini tuh kan karena di dalam film. Nah, di dalam filmnya ini si Bagus sama si Hana kan bahagia tuh ya kan. Iya, aduh itu tuh. Nah, itu langsung kayak pindah tuh. Tet. Nah, langsung berwarna Bisa gitu. sih, cuman gini doang, dia berwarna lagi tempatnya. Iya kan keren, soalnya filmnya tuh ya di dalam film lagi, jadi gitu. Jadi yang di dalam filmnya ini kan dalam film lagi, itu yang hitam putihnya. Iya, Oh, gitu. Iya. Tapi lu pernah baca nggak sih film ini tuh keren loh, ternyata dapet pencapaian juga. Oh iya. Bentar, kayaknya gue pernah baca. Hmm. Oh, iya dia dapat penghargaan Most Hard to View di salah satu penghargaan Indonesia di tahun 2024 loh. Terus juga dia si Ringo sama Nirina ini tuh jadi pasangan terbaik nih dalam perfilman. Keren banget ya. Bagus banget. Berarti emang pemain aktornya juga ini kayak udah terkenal gitu sampai mendapat pencapaian berharga. Nah, tapi film ini juga nih dapat penonton banyak banget dalam 1 bulan pertama. Iya, itu sekitar 651,274 ribu orang. Sebulan doang. Iya, dalam sebulan itu di bioskop. Keren sih. Kayak, tapi gue nggak nyangka bakalan sebanyak itu karena kan hitam putih ya, terus romance lagi. Gue nggak berexpect dia bakalan banyak yang nonton gitu loh. Kan sebulan aja bisa sampai 500 lebih ya. Iya, 500 ribu. justru itu film keren banget sih. Kayak kita harus mengapresiasi banget ya si sutradara dan produser itu keren banget. Terus juga ini kan ceritanya deep ya, storyline-nya atau alurnya. Ada nggak sih kayak pelajaran-pelajaran di dalam film ini yang relate nih sama kehidupan lo atau gimana gitu? Kalau dalam scene sih buat kehidupan gue kayaknya nggak ada ya, cuman pesan sama maknanya nih sebenarnya deep banget. Soalnya di dalam film ini kayak mengajarkan kita cara menyimbangi logika sama perasaan gitu dalam suatu hubungan ya kan. Soalnya apalagi kan kalau laki-laki lebih ke logika ya kan, terus perempuan lebih ke pakai perasaan gitu. Ya harus seimbang juga biar salah satunya tuh atau keduanya nggak ada saling egois ya kan. Iya, jadi kayak biar tetap stabil gitu ya, karena saling melengkapi. Iya. Gitu. Nah nih guys, ini juga pelajaran banget buat kalian yang lagi ngejalanin atau baru ngejalanin hubungan nih. Jangan deh tuh ya pakai logika doang atau perasaan doang gitu kan. Tetap pikirin pasangan kalian. Iya, jadi kayak kita harus ngertiin perasaan orang lain biar orang itu juga bisa ngertiin kita. Iya, bener banget. Bener banget sih. Udah berapa menit nih kita di sini nih? Nggak tahu deh ya. Untung sambil minum nih ya Iya, kan, biar sama nggak makan sama gitu biar ya. nggak aus sama lapar banget nih kayaknya. Yaudah, sampai sini aja nih pembahasan kita. Apa mau ada lagi yang lu sampaikan? Kayaknya udah deh. Oke guys, jadi kita akhiri untuk pembahasan tentang film jatuh cinta seperti di film-film. Buat kalian yang lagi nyari banget nih film romance gitu, apalagi yang berasal dari Indonesia yang unik dan menarik banget, nih kita saranin kan buat nonton jatuh cinta seperti di film-film. Selain maknanya yang deep, itu juga mengajarkan kita buat pesan-pesan di kehidupan nyata gitu. Iya gitu. Jadi ya buat kalian yang suka nih sama video-video kita, jangan lupa di like ya videonya. Terus juga misal kalian ada saran atau mau kita nih ngebahas film apa lagi sih selanjutnya, kalian bisa komen di bawah dan share juga ke teman-teman kalian biar mereka tahu ada film sebagus ini di Indonesia gitu. Iya bener banget. Nah jangan lupa buat subscribe supaya kalian gak ketinggalan nih episode-episode kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di Sintalk Cinema Talk selanjutnya. Dadah.